Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah. Amma ba'd. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Hari ini bertepatan dengan 27 Rajab ya, yang oleh pemerintah dijadikan sebagai hari libur. Kita berterima kasih yang banyak kepada para ulama dahulu yang telah merumuskan kehidupan berbangsa, bernegara, khususnya beragama, sehingga menjadikan setiap tanggal 27 Rajab itu sebagai hari libur, agar kita umat Islam yang mayoritas ini teringat ya. Karena kalau tidak hari libur kita akan lupa, nggak tahu. Tapi kita bersyukur pada Allah, ternyata ulama peduli sehingga menentukan setiap 27 Rajab itu kita libur sebagai pertanda peringatan kepada hari besar Islam ya. Peristiwa yang spektakuler Isra dan Mi'raj. Hari ini pun saya akan mengutip beberapa hadis yang berkaitan dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Memang nggak pernah habis, Pak. Kisah Isra Mi'raj ini dibahas oleh para ustadz. Mereka itu nggak pernah habis, ya. Dan berbagai sisi, berbagai sudut dengan berbagai gaya, macam cara menyampaikannya. Sekarang pun saya akan sampaikan salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik. Hadis ini Bapak boleh rujuk di kitab Imam Abu Dawud ya, Sunan Abu Dawud. Kata Anas bin Malik, Rasul berkata, "Lamma uridu bi marartu qauman lahum aghfarun min nuhas yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum." Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Jibril, man haulai?" Qala Jibril, "Hum qaumun ya'kuluna luhuman nas wa yaqauna fi a'radihim." Hadis sahih riwayat Imam Abu Dawud. Kata Rasulullah, ketika aku dimi'rajkan, bukan disrokan ya, ketika aku dimi'rajkan, mananya perjalanan dari Baitul Maqdis ke Sidratul Muntaha. Kalau Isra dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kalau Mi'raj dari Masjidil Aqsa Palestina itu Yerusalem Israel ke Sidratul Muntaha. Kata Rasul, ketika aku dimi'rajkan, aku melihat sekumpulan kaum yang memiliki kuku dari tembaga. Al-farum min nuhas, kukunya itu dari logam, tembaga ya. Kayak kita punya golok, punya pisau yang tajam itu kan ujung. Itu kan ada yang tembaga dari besi, dari steel, macam-macam itu. Jadi kukunya itu seperti itu. Dan mereka itu mencakar wajahnya sendiri, Pak. Wajahnya, matanya dicongkel, hidungnya dicolok, digaruk-garuk dengan kuku tembaga itu, kuku yang tajam itu sampai berdarah-darah. Yakhmishuna wujuhahum wa sudurahum. Wajahnya dan dadanya dicakar, Pak. Sendiri itu sampai berdarah-darah tuh. Mengerikan sekali. Kita ngeliat orang celaka di jalan tuh, Pak ya. Wajahnya tergasuk di jalan itu, di aspal, ngeri, Pak. Ya. Ini wajahnya dan dadanya tuh disisir pakai tangan berkuku tembaga itu. Bayangkan, Pak, disisir tuh. Kelihatan tulang-tulang sampai mengerikan sekali. Ya. Sampai Rasul bertanya, "Wahai Jibril yang menemani Rasul ini waktu Mi'raj itu, siapa dia itu ya Jibril?" Ya. Kata Jibril, "Hum qaumun ya'kuluna luhuman nas." Mereka itu adalah kaum yang suka makan daging
saudaranya sendiri. Makan daging kulit nih, saudaranya sendiri. Ya, orang atau teman kerabat. Wa yaqauna fi ardin, dan merendahkan kehormatan orang lain. Menghina ya kehormatan orang lain. Hadis ini Pak menjadi perbincangan di kalangan para ulama, bukan sekarang Pak. Zaman para sahabat sudah menjadi perdebatan. Bahkan para tabi'in itu ada sekitar lebih dari 400 kitab membahas tentang hadis ini. Kenapa? Karena Rasulullah SAW diperlihatkan oleh Allah, bahkan melihat dengan kepalanya sendiri, ada kaum yang sedang disiksa. Maknanya mereka itu tinggal di neraka. Pertanyaan, apakah neraka itu sudah ada? Padahal makhluk kita ini kan belum dihisab. Orang yang dimasukkan neraka itu setelah dihisab. Sekarang neraka sudah ada, termasuk surga sudah ada, yang diperlihatkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya. Kalau kita mau rujuk Al-Quran, ya, nanti Bapak rujuk surat Ali Imran ayat 131 tuh, dan 133 tentang surga. Ya. Allah berfirman, wattaqun naral lati uiddat lil kafirin. Takutlah kalian dengan neraka yang aku persiapkan, telah dipersiapkan untuk orang-orang kafir. Maknanya memang kata Allah neraka itu sudah dipersiapkan, ya, sudah dipersiapkan. Bahkan dalam ayat berikutnya surat 133-nya itu yang sering kita dengar imam baca itu, wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin ardhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Bersegeralah kalian meraih ampunan yang luasnya itu, ya, dan seperti surga, dan surga yang luasnya seperti seluas langit dan bumi, yang Allah telah persiapkan buat orang-orang yang bertakwa. Maknanya surga neraka ini sudah Allah siapkan. Ya. Dalam hadis Bukhari Muslim itu Allah berfirman, a'dadtu li ibadis shalihin ma la ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara qalbi bil basar. Ya. Aku tambahkan, aku berikan kepada mereka orang hambaku yang soleh ini sebuah tempat yang belum pernah mereka lihat, yang belum pernah mereka dengar, dan belum pernah mereka bayangkan tempat itu apa? Al-Jannah, surga. Maknanya surga dan neraka itu sudah ada. Padahal kita belum dihisab. Nabi Adam AS kan dulu dari surga asalnya. Nabi Adam sebelum turun ke bumi kan datang dari surga. Maknanya sejak Nabi Adam itu sudah ada surga itu. Persoalannya ketika Rasul diperlihatkan penduduk neraka tuh, ya. Sementara kita belum dihisab, lalu siapa yang tinggal di neraka sekarang itu? Ya. Siapa yang tinggal di sana itu? Adakah orang makhluk sebelum Nabi Adam itu memang sudah dihisab sehingga mereka tinggal di neraka? Nah, ini pembahasan yang baik untuk melatih brainstorming kita, ya. Nanti Bapak baca surat Al-Baqarah ayat 30 tuh. Allah berfirman, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yusfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Surat Al-Baqarah ayat 30. Dibuka. Kata Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah berkata kepada malaikat, ya, sesungguhnya aku akan menciptakan seorang khalifah. Allah bicara dengan malaikat.
akan menciptakan makhluk yang bernama manusia. Artinya apa? Sudah ada malaikat tuh. Ya, sebelum Adam itu sudah ada malaikat. Apa kata malaikat? Ya Rabb, ya, qalu ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Wahai Rabb, wahai Tuhanku, apakah engkau akan menciptakan makhluk yang pernah melakukan kerusakan di bumi dan menumpahkan darah? Maknanya memang sebelum Nabi Adam diciptakan itu sudah ada makhluk yang merusak di bumi dan menumpahkan darah. Ya. Kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Bukankah kami ini para malaikat ini mensucikan dirimu, memuji dirimu, ya, dan mengkuduskan dirimu? Kata Allah, wahai malaikat, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu daripada kamu. Aku ini Allah lebih tahu pengetahuannya daripada kamu. Sekarang kita singgung tentang makhluk sebelum Nabi Adam, ya. Nanti Bapak boleh rujuk, ada beberapa kitab ya tentang genealogi ini ya, tentang makhluk-makhluk. Dan itu dibuat di zaman sahabat, Pak, para tabi'in. Jadi mereka sudah membahas ini, Pak. Kitab seperti Bahr an-Nisab karya Abu Makhnaf, ya. Itu tahun 150 Hijriah. Tabi'in, ya, tabi'in lah. Kemudian lagi ada apa An-Nasab Al-Kabir, itu buku sangat terkenal semua ya, kitab-kitab terkenal ini karya apa Amir bin Hafs, ya. Ada satu lagi dari Tabat-Tabi itu apa Al-Kamil fi An-Nasab. Tabat-Tabi ini orang Persia, ya, tapi dia menulis itu zaman-zaman tabi'in itu lama sekali. Mereka sudah bahas tentang masalah ini, Pak. Kesimpulannya begini, bahwa sebelum Nabi Adam diciptakan itu memang sudah ada makhluk, Pak. Ya. Itu diawali dengan apa namanya Tabirun Nasar. Makhluk pertama itu yang dicatat dalam kitab itu namanya Tabirun Nasar, yang kemudian kedua Al-Jannah, yang Jannah, yang kedua Bananul Jannah, yang keempat Azazil, iblis baru belakangan dia. Lah usia mereka itu rata-rata umurnya, Pak, kita akan tercengang, Pak. Rata-rata umurnya 70 juta tahun. Umurnya tuh satu orang itu 70 juta tahun. Luar biasa. Kalau kita bisa meneliti di Solo ada namanya apa Pithecanthropus erectus tuh, ya, makhluk trinil, ya, mungkin orang Jawa, ya. Berapa usianya? 1 juta tahun, Pak. Ya. Kalau kita baca buku-buku tentang bumi, usia bumi ini berapa? 4,5 miliar tahun, Pak, usia bumi ini. Menurut para ahli kita tidak tahu cara menghitungnya, ya. Kan itu perlu ilmu tersendiri, ya. Tapi ada metodenya, ya. Bahwa menurut mereka bumi ini berumur 4,5 miliar tahun. Dan ternyata itu sesuai, ya, dengan catatan para ulama tabi'in dan kitab-kitab yang saya sebutkan tadi, yang jauh 1400 tahun yang lalu. Dia sudah rumuskan itu tentang usia makhluk ini mendekati, Pak, 4,9 miliar tahun. Makhluk pertama yang ada di bumi ini, catatan mereka seperti Tabirun Nasar, Jannah, Bananul Jannah, Azazil, 4,9 miliar tahun. Sesuai semuanya, Pak, dengan ilmu modern. Kan menghitung bumi ini, Pak, dengan metode-metode ilmu yang canggih dari batuan-batuan itu perlu ilmu tersendiri yang menentukan sekitar 4,5 miliar tahun. Sementara para ulama sudah membukukan usia makhluk di bumi ini 4,9 miliar tahun yang lalu sudah ada. Umurnya rata-rata itu ada yang 70 juta tahun, ada yang 18 juta tahun. Makhluk itu sangat sekali. Jadi kalau misalnya kita mengkompromikan antara ilmu pengetahuan modern, sains, teknologi dengan ilmu agama zaman itu, dia paralel, Pak. Paralel, ya.
kembali ke hadis tadi. Jadi hadis tadi cerita tentang orang ya yang suka menggunjing, mengutip, memakan daging saudara itu. Nanti baca surat Al-Hujurat ya, wala tajassasu wala yaghtab ba'dum ba'dha ayuhibbu ahadukum ayakula lama akhi maitan fakiritumu. Suka kalian memakan daging saudaramu sendiri? Nah, itu maksudnya. Apa yang dimaksud dengan daging saudara sendiri itu? Memakan daging itu maksudnya ada ucapan yang menceritakan tentang kekurangan teman kita, sahabat kita, kerabat kita ya, kejelekan bahkan mungkin kekurangan diceritakan kepada orang lain itu. Adalah ghibah ya. Kita tidak boleh bercerita tentang kekurangan orang lain, kejelekan orang lain, tidak boleh diceritakan ya. Karena implikasinya sama seperti makan daging saudara sendiri. Bayangkan Zaid bin Sabit, ya, sahabat Nabi nih Pak, disuruh oleh sahabat yang lain coba minta daging kepada Rasulullah SAW itu karena ada teman yang bawa daging ke rumahnya Rasulullah SAW. Datang Zaid bin Sabit ke Rasulullah SAW. Sementara dia tinggal itu sahabat ngomong kejelekannya. Ya Rasulullah, sahabat minta daging, kepala domba, kepala sapi, minta. Apa harus jawab? Mereka sudah makan daging. Belum ya Rasulullah. Mereka udah seminggu gak makan daging. Sudah makan daging. Sampaikan lagi kepada sahabat, ya sahabat, kata Rasulullah SAW, kalian sudah makan daging. Rasul gak mungkin dusta. Ngadep tuh para sahabat tuh pada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, kita belum makan daging. Sudah, coba kamu tumpahkan di mulut kamu itu. Keluar Pak, daging berserta darahnya dari mulut para sahabat itu. Itu daging saudaramu yang kamu makan, karena kau menjelek-jelekan temanmu ini. Ini Pak, asbabun nuzul ayat tadi adalah karena itu, menjelekkan sahabat yang lain. Dulu Hasan Basri Pak datang pada sahabat membawa kurma sekeranjang. Ya sahabat, saya berikan kurma ini untukmu sebagai hadiah karena kau telah memberikan ganjaran kepadaku. Apaan? Saya nggak pernah buat baik padamu karena kamu ngomongin aku, ya. Artinya aku dapat pahala dari Allah. Karena aku balas budi kepadamu, aku bawakan kurma. Nih Pak, sebagai bentuk balasan karena dia ngomongin saya, kata Hasan Basri, aku berikan kurma. Hasan Basri bisa begitu Pak, ya. Karena telah memberikan pahala. Kita nggak mungkin Pak. Kita diomongin orang, mesti kita datang ngambek, kita ngontrok. Mengapa kamu mas saya? Ya. Cerita apa kamu? Kamu fitnah saya. Mesti begitu. Kita bukan Hasan Basri, belum sampai level itu. Tapi sekalipun begitu Pak, di surga nanti orang akan kaget ketika menerima ganjaran amal yang banyak. Ketika ditanya, saya nggak pernah berbuat baik ini dari mana? Kata malaikat, itu ganjaran pahala dari teman-temanmu yang dulu ngomonginmu. Karena itu menjadi pahala buat diri. Bapak yang Allah SWT, kalau kita melihat hadis ini Pak, jangan sembarangan ngejelekin orang, ya. Jangan sembarangan menuduh orang, jangan sembarangan merendahkan orang lain. Bagaimana cara minta maafnya kalau sudah terlanjur? Para ulama memberikan jalan keluar. Kalau berita jelek itu belum sampai kepada orang yang kita omongkan tuh, ya. Saya ngomongin presiden tentang kejelekannya, ya. Saya ngomongin tuh, dan ngomongin Fir'aun, gitu, kan? Kan dia tidak mendengar ucapan saya itu. Maka saya cukup minta maaf kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan mendoakan. Karena orang saya omongin itu belum dengar. Tapi kalau yang saya omongin sudah dengar ucapan jelek saya ini, maka saya harus minta maaf kepada orang yang diucapkan itu. So, paham ya cara penyelesaian ini? Kalau kita ngomongin jelek orang dan berita itu belum sampai kepada dia, cukup mohon ampun kepada Allah, ya, dan mendoakan kepada orang yang kita omongin tadi. Tapi kalau beritanya sudah sampai kepada orang yang kita omongin, maka kita harus datang kepadanya dan minta maaf, baru minta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijauhkan dari urusan-urusan yang menimbulkan ghibah atau menggunjing orang lain
Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni kita selama ini yang mungkin pernah melakukan penggunjingan atau menjelekan orang lain atau menceritakan keburukan orang lain. Semoga Allah mengampuni itu semua. Itu saja. Bila bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.